Lalu langkah yang selanjutnya itu bisa kita terapkan supaya kita itu bisa dapat target bobot panen 60 hari itu di pakan ya. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya ucapkan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Kali ini itu kita mau membahas di bagian penggemukan ya, karena memang kebanyakan peternak itu, terkhususnya peternak ayam itu banyak memulai itu dari fase penggemukan ya. Kenapa dia banyak para peternak pemula ini banyaknya itu memulai dengan fase penggemukan atau menciptakan daging? Karena itu ya, tadi waktu panennya itu lebih cepat, dan kalau kita ibaratnya tanam modal itu kan tidak lama bisa cepat balik ya. Berbeda dengan kalau indukan ini kan kita ibaratnya tanam modal itu lebih lama ya. Kalau indukan kan paling tidak kita itu 6 bulan baru bisa mulai menghasilkan. Jadi kebanyakan orang itu tidak mempunyai modal sampai sebegitu banyak, apalagi ibaratnya mau membuat indukan yang populasinya lumayan banyak. Dan karena juga kalau di pedaging ini atau di penggemukan itu kan perputaran uangnya juga bisa lebih cepat ya. Satu karena memang ada juga itu permintaan tidak hanya selalu di usia panen 3 bulan atau 1 kilo. Banyak juga permintaan terhadap usia ayam itu 1 bulan, 2 minggu, itu ada juga permintaan. Jadi memang kebanyakan orang itu lebih nyaman di bagian penggemukan atau memproduksi daging ya, pedaging ibaratnya. Seperti saya dulu kan sebelum di breeding ini, saya itu kan di pedaging itu sampai 3 tahun ya. Sampai itu saya mikirnya karena kan saya kemarin itu waktu di pedaging itu masih beli bibit dari luar ya. Saya belum tahu itu menciptakan DOC sendiri. Setiap bulan itu saya pasti pesan dari luar kota. Biasanya itu saya pesan dari Medan untuk bibit ayam ya. Jadi kan karena setiap bulan itu pesan, kadang itu kalau kita beli kualitasnya berbeda-beda. Disitulah timbul saya mikir kenapa saya itu tidak buat DOC sendiri. Tapi kan yang mau kita bahas di segmen kali ini itu bukan mengenai bagaimana saya berpindah dari penggemukan ke breeding. Ini di sini saya mau membahas bagaimana sih triknya ya. Ada 4 cara di penggemukan ini supaya ayam itu cepat besar ya. Karena kalau kita tidak memahami triknya, dikhawatirkan nanti kita gagal di tengah jalan. Trik yang pertama itu mengenai bibit ya, ataupun DOC yang kita beli itu kan usahakan dia memang bibit yang berkualitas dan juga bibit unggul. Supaya apa? Supaya kita itu gampang kejar bobot dan gampang cepat panen. Tapi di sini juga kita harus memikirkan ya, dan menentukan jenis ayam apa yang mau kita produksi. Biasanya lakukan dulu survei pasar di daerah kita itu, yang laku itu ayam seperti apa. Jadinya kan sewaktu kita memilih bibit, kita itu bisa memilih bibit yang tepat. Karena memang bibit ini nomor 1 ya kalau Anda itu di bagian penggemukan. Karena kalau bibit itu jelek, susah nanti kalau kita untuk mendapatkan target. Apalagi kita itu pingin target bobot itu dapat tercapai panen 60 hari ya.
Jadi memang bibit sangat berperan penting dalam fase penggemukan atau kita menciptakan daging. Lalu yang kedua itu triknya itu di kandang ya, karena saya sudah coba kemarin itu di kandang postal atau di kandang panggung ya. Kalau saya itu menyarankan memang kalau untuk pedaging, karena durasi pemeliharaannya itu kan 3 bulan, kita itu tidak perlu memikirkan terlalu lama seperti indukan ya. Jadi maksimalnya itu kan 3 bulan kita udah panen lah kalau kita menggunakan bibit unggul ya. Jadi kalau saya itu menyarankan kandang panggung ya, kandang panggung yang ukurannya itu juga dibatasi. Biasanya kalau saya itu, karena saya di daerah dingin ya, beda dengan daerah panas, itu saya bikin kandang panggung, dia ukurannya 1 meter lebar, 2 meter panjang. Itu biasanya saya isi ayam itu sekitar 30 sampai 40 ekor. Dia di ukuran 1 meter lebar, 2 meter panjang, tingginya juga kurang lebih 1 meter ya. Itu kita buat tengkrengan 2 di dalamnya. Supaya apa? Karena kan kita memelihara ayam kampung unggul ya. Biasanya kalau tekstur ayam ini, kalau gara-gara kita itu panennya cepat, itu dia tidak terlalu keras ya. Apalagi kalau kita tidak tahu triknya bagaimana sih membuat tekstur dagingnya itu lebih keras. Karena ayam apapun itu kalau namanya udah cepat panen, pasti tekstur dagingnya itu lebih lembek. Itu juga yang sering dikomplain atau dijadikan masalah oleh para pengepul terhadap ayam-ayam kampung unggulan, bukan saja kup ya. Ya, wajar saja, namanya kalau kita panen umur 2 bulan itu ya pasti teksturnya belum sekeras kalau kita itu panennya 4 bulan. Jadi kandang ini, tenggeran ini itu mensiasati supaya apa? Waktu kita pindah dari kandang brooding ke kandang pembesaran yang panggung, itu kan kalau dia di panggung, dia otot-otot kakinya itu kan lebih bekerja. Terus tadi tenggeran tadi itu kan, itu dia akan lompat sana, lompat sini. Di tenggeran itu juga membuat otot dagingnya itu bisa lebih keras ya. Jadi kandangnya ini juga berpengaruh. Karena apa? Kita harus mensiasati gimana sih caranya teksturnya itu tetap keras seperti ayam kampung sekalipun kita panen 2 bulan atau 3 bulan. Jadi itu kalau cara saya ya, cara orang kan berbeda-beda. Bisalah di sharing atau di komen di bawah bagaimana cara Anda selaku peternak untuk membuat ayam kampung unggul yang cepat panen ini tekstur dagingnya lebih keras tapi tetap bisa juga cepat panen. Itu salah satunya ya kandang. Kenapa saya menyarankan kandang panggung dengan tenggeran, yaitu tadi untuk tekstur dagingnya supaya lebih keras ya. Karena kalau tidak kita kasih mediasi ayam ini untuk olahraga ataupun membuat otot-ototnya itu lebih keras, pasti kalau waktu kita panen 2 bulan itu tekstur dagingnya lebih lembek. Biasanya itu yang dijadikan permasalahan. Lalu lanjut kita ke trik yang ketiga atau cara yang ketiga, bagaimana sih kalau di fase penggemukan itu supaya ayamnya itu bisa cepat besar. Itu waktu Anda pindah dari kandang brooding ke kandang pembesaran atau pengemukan, itu Anda sortir ya dari mulai ukuran ayamnya. Jadi dipilih jadi 2, yang ukurannya lebih kecil dan ukurannya lebih besar itu kalau bisa dipisahkan tempatnya. Karena apa? Karena kan kalau misalkan ayam ini biasanya dia mendominasi, yang besar itu biasanya makan lebih dahulu dibandingkan yang kecil. Jadi kalau tidak Anda pisahkan antara yang besar dan yang kecil, nanti dikhawatirkan yang kecil ini akan lama pertumbuhannya. Karena apa? Karena kalah makan ya, waktu makan itu dia selalu kalah. Jadi kalau misalkan Anda sortir
sesuai ukuran, ditaruh di kandang yang berbeda. Insya Allah nanti waktu masa panen itu bobotnya akan merata ya. Lalu langkah yang selanjutnya itu bisa kita terapkan supaya kita itu bisa dapat target bobot panen 60 hari itu dipakan ya. Dipakan ini juga kan ada metodenya ya. Metodenya untuk kita bisa kejar bobot, bisa panen 60 hari di fase penggemukan ya. Kalau saya itu berdasarkan pengalaman saya selama 3 tahun itu membuat memproduksi daging atau di fase penggemukan, itu kan di bagian pakan ya. Pakan itu memang sangat penting kalau kita mau kejar bobot. Itu di 1 bulan pertama itu saya menerapkan sistem pakan ad libitum. Selain memberikan pakan starter dan sesuai protein dan kebutuhan ayam, di 1 bulan pertama itu saya tidak menjatah itu ya pemberian pakan. Karena apa? Kalau ayam itu masih di bawah 1 bulan itu tidak akan makan melebihi apa yang mereka butuhkan. Jadi kalau kita mau kejar bobot, biasanya itu 1 bulan pertama itu saya kasih pakan selalu tersedia ya. Ibaratnya udah mau terlihat kosong ini saya tambah lagi. Karena itu tadi kita kan mau kejar bobot. Jadi selain pakan yang berkualitas, cara kita memberikan pakan itu juga penting supaya ayam itu bisa cepat besar. Itu kalau 1 bulan pertama ya. Baru nanti kalau sudah lewat 1 bulan itu sistem pemberian pakannya itu saya lakukan 2 kali. Pagi itu sekitar jam 8 atau jam 9 itu saya kasih pakan ya. Misalkan separuh pagi baru nanti separuh sore. 2 kali saya kalau memberikan pakan itu ya. Kalau pakan sore itu saya berikan sekitar jam 4 atau jam 5. Jadi waktu nanti malam itu ayam sudah istirahat. Kalau misalkan di bawah 1 bulan itu kan 1 bulan pertama itu kan masih pakai lampu ya terus ya 24 jam sampai dia umur 1 bulan. Cuma kan kalau setiap minggunya itu kan berbeda. Dari DOC sampai usia 1 bulan itu kan ada takaran panasnya, ada takaran lampunya. Kan kalau sudah masuk dia ke kandang pembesaran itu kan tidak pakai lampu lagi. Jadi sesudah kita kasih makan itu sore, dia kan malam tidak ada lampu lagi, itu malam ayam istirahat ya. Jadi semua nutrisi yang kita berikan di pakan pagi dan sore itu bisa diserap oleh ayam dan sehingga target bobot itu bisa tercapai. Dan di sini juga saya mau mengingatkan, jikalau Anda itu memang mau sukses di jalur penggemukan, janganlah menggunakan pakan alternatif dengan metode asal-asalan. Maksudnya itu seperti apa? Anda itu jangan bermain atau mengambil resiko tonton sana tonton sini, apa saja yang dibilang YouTuber itu dibuat tanpa ada perhitungan. Karena boleh-boleh saja, karena kan sekarang memang pakan itu harganya selalu naik ya. Jadi memang kalau kita tidak pandai-pandai mensiasati, itu bisa lebih tinggi FCR-nya ya. Jadi itu juga harus diperhatikan nutrisi dari pakan alternatif yang kita buat atau kadar protein, vitamin, mineral yang terkandung dalam pakan alternatif itu usahakan ada hitungannya. Itu sudah saya buat di video saya yang sebelumnya ya. Jadi dihindari itu kalau ingin dapat target bobot panen 60 hari di fase penggemukan, hindari pakan alternatif yang asal-asalan, yang Anda itu tidak tahu hitungannya. Karena segala sesuatu itu kan ada hitungannya. Nanti percuma poin pertama sampai yang ketiga itu yang saya jabarkan kita ikutin, tapi di pakan Anda itu asal-asalan, tentunya akan merugikan ya, dan target juga tidak akan tercapai kalau Anda menggunakan pakan alternatif tanpa hitung-hitungan nutrisi yang tepat. Jadi itu ya yang bisa saya jabarkan sebagai 4 poin penting bagi Anda itu
yang ingin mengejar bobot atau ingin ayamnya itu cepat besar dalam fase penggemukan. Sebenarnya kan memang masih banyak, cuma yang menurut pengalaman saya itu 4 poin di atas itu yang sangat menentukan ataupun yang harus benar-benar kita perhatikan kalau kita itu ingin ayam kita itu cepat besar dan bisa panen 60 hari ya. Semoga apa yang saya jabarkan ini bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya itu saya mohon maaf. Jangan lupa terus beri dukungan ke Kup Karo Farm dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.